Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiri Jelita Kristina Yanti, NIM PBH 220015 dari Kampus Politeknik Bau-Bau, jurusan Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi Perpajakan. Dalam video kali ini saya akan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 dari dosen pengampu Irmawati Alimudin SEMAK. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan secara umum terkait definisi utang lancar. Definisi utang lancar, apa sih itu definisi utang lancar? Dalam ragam matematik penggunaan seringkali perusahaan melakukan secara kredit. Pembelian secara kredit memiliki keuntungan yang kini perusahaan tidak perlu menyediakan modal kerja dalam jumlah yang relatif besar untuk memenuhi kebutuhan akan barang jasa untuk menjalankan kegiatan operasional usahanya. Pembelian barang dagang secara kredit umumnya dibayar dalam jangka waktu kurang dari satu periode akuntansi sehingga menimbulkan utang lancar. Menurut PSAK nomor 9 paragraf 21, kewajiban utang jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau siklus operasional normal perusahaan. Untuk jangka pendek dapat dikelompokkan menjadi: pertama, utang yang jumlahnya dapat dipastikan di muka; kedua, utang yang jumlahnya tergantung kepada hasil produksi; ketiga, utang yang jumlahnya ditaksir. Sedangkan menurut Hayono, kewajiban lancar adalah utang yang diharapkan akan dibayar satu jangka waktu 1 tahun atau satu siklus operasional normal perusahaan, tergantung mana yang lebih panjang. Kedua, dengan menggunakan aktiva lancar yang ada atau yang hasil dapat membantukan kewajiban lancar lainnya. Pengertian definisi utang lancar. Utang lancar adalah segala pembiayaan atau kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan yang harus dibayar dalam waktu 12 bulan atau siklus operasional normal. Berikut salah satu contoh utang lancar. Rudy memiliki sebuah restoran yang diberi nama Rumah Makan Rudy. Utang lancar restoran Rudy mencakup semua utang mereka untuk 1 tahun mendatang. Utang tersebut bisa termasuk utang sewa tempat dan bunga yang dibayar atas pinjaman dan bank. Yang dimaksud dengan hutang lancar adalah utang yang diharapkan perusahaan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Yang termaksud dalam hutang lancar adalah hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak penjualan, dan pendapatan diterima di muka. Ciri-ciri utang lancar untuk mengidentifikasikan nama yang termasuk utang lancar dan mana yang tidak dari utang lancar. Ciri-ciri atau komponen utang lancar adalah sebagai berikut. Pertama, jatuh tempo singkat. Untuk utang lancar merupakan jenis pembayaran yang harus cepat dilunasi. Itu sebabnya jenis utang memiliki waktu jatuh tempo yang singkat. Jatuh tempo dari utang lancar yaitu 1 tahun atau kurang. Utang dibayar langsung. Biasanya utang lancar yang tidak menerima cicilan atau pembayaran terjangka biasanya tidak memiliki bunga. Karena utang lancar jelas dan pas, biasanya utang lancar juga tidak memiliki bunga. Namun ada juga utang lancar yang memiliki bunga tergantung kebijakan ketidakannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan pemaparan yang keliru. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya untuk membacakan materi yang akan dibawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subramano yang akan melanjutkan materi dari materi pertama yang dibawakan oleh rekan saya Jiri Jelita dan yang akan saya bawa materi adalah jenis utang lancar. Pembelian barang dan jasa dilakukan secara kredit dengan pembayaran dalam jangka waktu kurang dari 1 periode akuntansi akan menimbulkan utang lancar. Jenis utang lancar terdiri dari 1. Utang wesel, pembelian secara kredit yang disertai dengan jenis uji terus menimbulkan utang wesel. Utang wesel adalah yang berbunga dan ada juga yang tidak berbunga. Jika utang wesel tidak berbunga, maka saat jatuh tempo jumlah yang dibayarkan sebesar nilai nominal utangnya. Utang wesel berbunga. Pada tanggal 1 September 2014, Utkerjil melakukan pembelian secara kredit dengan mendatangani sebuah wesel bernilai nominal Rp 75 juta, bunga 13,5% per tahun, jangka waktu 6 bulan. Bunga yang dibuat untuk mencatat utang wesel tersebut adalah pada tanggal 1 September 2015.
Pembelian pada utang wesel. Pembelian dengan harga 75 juta, utang wesel dengan harga 70 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2015, biaya bunga pada utang bunga 3 juta dengan harga 3.375, dan utang bunga adalah dengan harga 3.375.000. Itu didapatkan dari 13,5% dikali 4 bulan dibagi 12 bulan dikali dengan harga pembelian senilai 75 juta yang akan didapatkan dengan harga 3.375. Dan pada tanggal 1 Januari 2015, utang bunga pada biaya bunga senilai 3.375, dan saat pada tanggal 1 Februari saat wesel jatuh tempo, utang wesel pada biaya bunga dan pada kas. Utang wesel dengan harga 75 juta dan biaya bunga dengan harga 5.062.500 dialokasikan ke dalam kas dengan harga 80.062.500. Baik, kita akan masuk ke bagian B, utang wesel tidak berbunga. Jika yang ditandatangani oleh Utgergil adalah wesel tanpa bunga, maka perusahaan penjual akan memotong diskon tertentu. Misalnya pada tanggal 1 September 2015 ditandatangani wesel tanpa bunga dalam jangka waktu 6 bulan, maka nilai nominal wesel adalah 80.062.500. Namun nilai barang dan jasa yang diserahkan adalah 75 juta dan diskon sebesar Rp5.062.500 adalah bunga selama 6 bulan. Jumlah ini harus dialokasikan selama 6 bulan secara wesel ditandatangani sampai dengan pelunasan utang tahun 2015. Karena waktu 4 bulan maka alokasikan hanya 3.375.000. Sisanya seharga 1.687.500 untuk tahun 2015. Jurnal yang dibuat oleh Utgergil adalah pada tanggal 1 September 2015, pembelian pada diskon utang wesel pada utang wesel. Pembelian dengan harga 75 juta, diskon utang wesel dengan harga 5.062.500 dan utang wesel dengan harga 80.062.500. Dan pada tanggal 31 Desember 2015, biaya bunga pada diskon utang wesel dengan harga 3.375 mencatat amortisasi diskon untuk 4 bulan. Dan pada tanggal 1 September 2015, utang wesel pada kas dengan harga 8.062.500. Kas 80.062.500. Itu mencatat tentang pelunasan utang wesel. Baik, kita masuk ke bagian kedua, utang pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku dalam self assessment, sistem yang itu wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Utang pajak yang harus dihitung dan dilaporkan bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan adalah 1. PPN keluaran. Jika wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan tertentu selaku pengusaha kena pajak PPKP, maka ketika menyerahkan barang dan jasa kena pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai PPN yang disebut dengan PPN keluaran. PPN tersebut kemudian dilaporkan dan disetorkan ke kas negara, di mana jumlahnya 10% dan dari PKP atau JKP yang diserahkan. Contoh, PT WGAH menyerahkan BKP kepada pembeli dan harga 25 juta belum termasuk PPN. Jurnalnya untuk mencatat penyerahan BKP tersebut adalah kas pada penjualan dan pada utang PPN. Kas dengan harga 27.500, penjualan dengan harga 25 juta, utang PPN dengan harga 2.500. Paling lambat tinggal tanggal 10 bulan berikutnya. Pada saat dilakukan pelaporan PPN, maka jurnal yang dibuat adalah utang PPN pada kas, yaitu dengan harga 2.500. Baik, kita masuk ke bagian B, PPh badan. Terdapat 2 ketentuan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan, yaitu bagi wajib pajak badan yang memiliki perolehan bruto setahun di bawah Rp 4.800 juta per tahun, maka tarif PPh-nya hanya dengan 1% dari perolehan bruto. Sedangkan bagi yang memiliki perolehan bruto 4.800 juta ke atas, maka PPh terutang dihitung dari penghasilan kena pajak BKP-nya. Setelah jumlah pajak terutang diketahui, maka jurnal untuk mencatat
utang pajak tersebut adalah beban pajak pada utang PPH, dan pembayaran utang pajak pada bulan berikutnya dicatat dengan jurnal utang PPH dan pada kas. Baik, kita masuk ke bagian C, PPH karyawan. Utang pajak atas penghasilan karyawan timbul pada saat pembebanan beban gaji. Pada saat perusahaan memperhitungkan beban gaji dari utang pajak atas penghasilan karyawannya, maka jurnal yang dibuat adalah beban gaji dan upah pada utang gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmah Caisa Fitri M dengan NIM PBH 220013 dari kampus Politeknik Bau-Bau, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi perpajakan. Dalam video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 untuk mempresentasikan atau menjelaskan secara umum terkait utang kontingensi. Apa sih itu utang kontingensi? Utang kontingensi atau lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat merupakan transaksi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-hari. Kontingensi yang dimiliki oleh suatu bank dapat berakibat tagihan atau kewajiban bagi bank yang bersangkutan. PSAK nomor 31 mengatur akuntansi untuk transaksi kontingensi dalam suatu perusahaan. Istilah kewajiban bersyarat digunakan untuk menyatakan kewajiban yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadinya atau tidaknya suatu peristiwa di masa yang akan datang. Dengan demikian, pada tanggal neraca belum terdapat kepastian mengenai ada tidaknya kewajiban tersebut. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Transaksi yang bersifat kontingensi ini atau bersyarat ini belum mengikat bank untuk melakukan tagihan ataupun kewajiban real saat ini. Akan tetapi, secara antisipatif, kontingensi tersebut akan menjadi kewajiban atau tidak sangat tergantung terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang berkaitan dengan kontingensi ini di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan pemaparan yang keliru. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya untuk membacakan materi yang akan dibawakan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Faisal, NIM PBH 220019. Saya akan meneruskan materi dari kelompok kami, yaitu di D, penyajian utang lancar di neraca. Dalam laporan keuangan neraca, utang lancar disajikan dengan cara, yaitu yang pertama dilaporkan pada sisi sebelah kanan neraca, yang kedua disajikan sesuai likuiditasnya. Sama seperti aktiva, hutang lancar yang dapat dengan segera dibayar maka disajikan dalam urutan yang paling atas. Yang ketiga, utang terhadap perusahaan afiliasi, pemegang saham, karyawan perusahaan harus dipisahkan dari hutang kepada pihak ketiga yang independen. Yang keempat, aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang lancar harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kelima, utang bersyarat harus dijelaskan dalam neraca.